4 bulan menuju Muktamar NU. Dan hari ini saya tidak akan bicara opini, tapi saya bicara data. Data sudah masuk di dalam riset saya yang berjumlah 419 responden. Dan dari data itu kita mulai melihat sesuatu yang tidak bisa kita katakan sederhana. Karena Muktamar NU tidak ditentukan oleh satu faktor saja, dan yang lebih menarik, publik mulai menyadari itu. Nah, hari ini kita akan bongkar bagaimana 5 kekuatan penentu Muktamar NU, dan bagaimana data awal ini mulai mengarah ke sesuatu yang lebih dalam. Bukan siapa yang menang, tapi bagaimana proses itu sebenarnya bekerja. Dari 419 responden yang masuk, muncul beberapa pola awal. Yang pertama adalah lebih dari setengah responden melihat bahwa Muktamar NU tidak sepenuhnya lepas dari pengaruh politik. Kemudian kedua, sebagian besar juga menilai faktor jaringan dan kekuatan organisasi lebih menentukan dibanding sekedar kapasitas personal. Dan yang ketiga, indikator kepercayaan terhadap independensi proses itu mulai terbelah. Dan ini belum kesimpulan, karena data masih data sementara. Tapi ini sudah cukup untuk membaca arah. Kemudian, bagaimana secara data yang bisa saya sampaikan? Persepsi publik yang mengkaitkan bahwa Muktamar NU dipengaruhi politik itu adalah 60%. Kemudian, faktor jaringan lebih menentukan itu memiliki bobot 55%. Dan indikasi transaksi elit itu 60%. Namun, data belum final, tapi arahnya pun sudah terlihat. Nah, sekarang kita akan masuk 5 kekuatan penentu arah Muktamar NU yang ke-35. Yang pertama adalah secara struktur, itu mempunyai bobot 30%. Kekuatan pertama adalah struktur, dan data mendukung ini. Karena ketika responden ditanya, apa faktor paling menentukan, jawaban yang paling sering muncul adalah jaringan organisasi. Bukan popularitas, bukan media, tapi jaringan. Ini artinya publik mulai memahami bahwa Muktamar bukan panggung terbuka, tapi arena terbatas. Kemudian dalam konteks ini, posisi struktur menjadi sangat penting. Namun, ada dinamika baru. Ketika muncul pernyataan dari Muhaimin Iskandar atau Caimin yang menyebut kepemimpinan PBNU saat ini tidak layak dilanjutkan, maka ini membuat sebuah kritik yang menjadi sangat pedas. Ini tekanan terhadap legitimasi struktur. Dan jika tekanan ini bertemu dengan persepsi publik, maka kekuatan struktur tidak akan bisa hilang, tapi mulai diuji. Kemudian kedua, itu adalah ulama karismatik. Itu mempunyai bobot 25%. Kekuatan kedua adalah ulama karismatik. Dan ini sangat menarik, karena di data masih banyak responden yang menilai kapasitas dan keilmuan itu sangat penting. Artinya apa? Publik belum sepenuhnya pragmatis. Masih ada ruang bagi legitimasi moral. Tapi pertanyaannya, apakah legitimasi itu cukup tanpa dukungan struktur? Kemudian tokoh seperti Kiai Marzuki Mustamar itu memiliki basis karisma sangat kuat. Tapi tantangannya jelas, apakah karisma itu sudah terkoneksi dengan jaringan struktural? Karena dalam Muktamar, emosi bisa menggerakkan, tapi struktur itu yang menentukan. Kemudian arah ketiga adalah pesantren, itu memiliki bobot 20%. Pesantren adalah kekuatan ketiga. Dan dari data, kita melihat bahwa responden dari kalangan santri cenderung lebih kritis terhadap isu politik. Ini sangat menarik. Artinya apa? Basis tradisional tidak pasif. Mereka mulai membaca dinamika. Tapi sekali lagi,
Tantangannya adalah konsolidasi. Karena jika pesantren tidak satu arah, maka kekuatan besar ini bisa terpecah. Kemudian yang keempat, yaitu jaringan organisasi dengan bobot 15%. Kekuatan keempat adalah jaringan organisasi. Dan disinilah data menjadi sangat jelas. Banyak responden menyebut PMII, Ansor, dan jaringan alumni sebagai faktor pengaruh. Ini berarti ada sebuah kesadaran bahwa mobilisasi itu nyata. Tapi pertanyaannya adalah, apakah mereka menentukan atau hanya menggerakkan saja? Kemudian kekuatan kelima adalah elit dan politik, memiliki bobot 10%. Dan kalau kita lihat kekuatan terakhir ini, yaitu elit dan politik, data menunjukkan lebih dari separuh responden merasakan adanya pengaruh ini. Dan ini bukan fakta hukum, tapi ini adalah persepsi kolektif. Dan dalam sebuah organisasi, persepsi seringkali lebih kuat dari fakta, karena dia menentukan sebuah kepercayaan. Dan sekarang kita sampai kepada titik yang paling penting, teman-teman. Bukan siapa yang menang, tapi apakah publik masih percaya bahwa proses ini benar-benar terbuka. Karena dari data kita mulai melihat satu hal, kepercayaan itu tidak lagi bulat. Ketika kita bicara 4 bulan menuju Muktamar NU, data masih akan bertambah. Tapi satu hal sudah mulai terlihat jelas, bahwa arah tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh satu faktor saja. Dan disinilah tanggung jawab terbesar berada bukan hanya pada kandidat, tapi pada seluruh pengurus NU. Untuk memastikan bahwa siapapun yang menang, prosesnya tetap dipercaya. Karena tanpa sebuah kepercayaan, kemenangan tidak akan berarti. Dan ingat, yang dipertaruhkan itu bukan hanya kursi ketua, tapi kepercayaan terhadap NU itu sendiri. Demikian dari saya, terima kasih. Jalan panjang umat mencari terang, kadang sejarah gelap, kadang penuh bayang. Ilmu dan adab berjalan berdampingan, membawa NU tetap tegak dalam zaman. Ada yang menjaga tradisi penuh cinta, ada yang bertanya dengan jujur apa adanya. Tak perlu takut pada cahaya kebenaran, sebab Allah selalu bersama pencarian. Dari pesantren kecil hingga kota besar, dari kitab kuning hingga ilmu yang mekar, NU berdiri tak gentar menghadapi zaman, menjaga umat dengan hati penuh iman. Langkah kami menuju pembaruan, beri kami hati yang jujur dan penuh keteguhan. Satukan kami di bawah cahayamu yang suci, agar NU melangkah pasti membawa
Kuatkan kami pada ilmu yang menerangkan. Inilah doa kami di Muktamar tahun ini, agar NU bangkit kembali, lebih kuat, lebih murni. Tanah yang sama, jalan yang kita tempuh, ragam pemikiran tak harus jadi musuh. Ada yang tajam dengan logika membangun, ada yang lembut dengan hati yang menyatukan. Bukan saatnya bertahan pada pola lama, bukan saatnya takut mengubah yang perlu diubah, bukan saatnya mengulang sejarah kelam. Kini saatnya NU maju lebih terang dengan ilmu, adab, dan keberanian. Perbedaan bukan alasan untuk berpisah, justru menjadi alasan untuk bermusyawarah. Kita melangkah bersama menjaga umat, agar NU tetap membawa rahmat. Ya Allah, restui pemimpin yang Engkau pilihkan, yang membawa nur-Mu dalam setiap keputusan, yang mengajak maju tanpa meninggalkan akar, yang mempersatukan bukan memecah belah. Ya Rabbi, bimbing Muktamar ini menuju cahaya, agar NU tetap menjadi penuntun bangsa dengan ilmu yang kokoh dan adab yang menjaga.